Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau netizen yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini. Dan kita bisa konten bareng dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel. Dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran narasumber gue, saudara gue, sahabat gue, yang juga pernah konten di Suara Misteri Channel. Dan mungkin kali ini dia ingin menceritakan tentang pengalamannya yang lain. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin, kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Chan. Ketemu lagi Bang Bogel. Ketemu lagi Bang Chan. Sehat Bang Chan ya? Alhamdulillah. Kemarin Bang Chan nih sering ngayap jalan-jalan ke channel mana aja tuh Bang Chan tuh? Ya, diundang ke channel-channel yang lumayan agak gede tuh. Iya Bang. sih. Iya. Cuman enaknya kita begini nih, kalau channel-channel gede nggak bisa ngerokok Bang. Oh gitu. Iya, channel ente bisa ngerokok nih, jadi santai aneh apa namanya ceritainnya gitu. Kalau di channel aneh bisa tiduran juga Bang. Abang mau tiduran Udah bisa rebahan bisa. juga ya. Iya bebas. Ya udah, Bang Chandra kira-kira yang mau diceritain apa nih Bang Chandra? Iya, waktu itu ada tugas memandikan. Setelah memandikan itu dibawa, ternyata dekat kampung nyokap nih. Memandikannya di Jakarta. Oh di Jakarta. Dibawa ke Pandeglang, mandiin tuh jam 10 malam tuh Bang. Malam-malam? Ya jam 10 malam, estimasi sampai sana pagi dikubur gitu. Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah, ini di rumahan nih. Enggak. Emang boleh Bang mandiin malam-malam kayak gitu Bang? Ya boleh lah, tergantung keluarganya minta dimandiin kapan. Asal nggak kedinginan aja tuh mayat. Mayat mah mau dingin mau kagak cuek deh Bang. Iya Bang. Ya udah terus Bang. Ya, jadi gini Bang. Waktu itu hari Rabu tahun 2002 ya, masih hangat. 2002 aneh jam 9 tuh terima, Bang bisa mandiin nggak? Bisa. Kapan? Sekarang berangkat. Berangkat tuh aneh tuh sama Bang Wawan biasa timane tuh. Bang Wawan, Edi, Ipan dah tuh. 4 serangkai. Dah, ini siapin tuh bak mandi tuh, masukin ke ambulan tuh Bang Bogel. Masukin kain kapan apa segala macam. Mandiin lah aneh di daerah Jakarta Selatan. Nah, nggak jauh dari ini sih, dari rumah drivernya tuh. Udah, nih siapin. Kok bahasanya Sundanya nih kayaknya aneh kenal nih, logat-logatnya. Ternyata orang Pandeglang Bang. Sekampung menyokap nih. Ya aneh ngomong pakai bahasa Sunda di sono. Udah ngomong pakai bahasa Sunda apa segala macam. Oh, tahu lah saya itu salah satu makam yang ada keramatnya tuh Bang di sana. Aneh nggak sebut daerahnya, tapi spesifiknya emang bener-bener deket dari kampung nyokap Pandeglang sono. Tuh aneh mandiin tuh Bang. Aneh gelarkan kapan dulu, terus aneh lemes-lemesin jenazahnya. Itu masih hangat tuh Bang. Meninggal jam berapa tuh Bang? Kira-kira dia habis maghrib lah meninggal, tapi masih hangat. Masih hangat, aneh lemesin. Nah mulai mandiin tuh. Aneh mulai mandiin. Kelar. Pas kelar, aneh bungkus. Kan, bungkus kain kafan. Mukanya aneh nggak tutup tuh. Ayo keluarga yang mau lihat terakhir gitu Bang. Tapi kata keluarga nih, bisa nggak di sana dibuka lagi mukanya untuk dilihat lagi? Oh bisa gitu. Abang ikut ya, ada orang deket juga sana sih. Saya bilang udah boleh lah
Akhirnya udah cium, terus ditutup, tutup lagi, masukin ke keranda kurung batang, masukin ke mobil, jalan tuh jam berapa, 11:30 lah, 1,5 jam lah. Ya, kan karena banyak yang nyium juga, berdoain juga tuh, belum disolatin di situ Bang, rencana solatin di kampung. Jalan tuh aneh, jam 11:30. Ya Pandeglang kalau pakai ambulan ya 3 jam tembus lah Bang. Pandeglangnya masih agak kota, bukan pelosok. Ada lagi kan pelosok Pandeglang tuh kayak daerah Sumur apa tuh, jaraknya kalau nggak salah dari kota Pandeglang ke Jakarta lagi tuh. Kira-kira 120 kilo lagi tuh. Itu pelosok, ini masih di dekat kota tuh, dekat kampung nyokap. Nah, udah tuh jalan keluar tol Serang Timur. Ambil terus jalan raya Pandeglang tuh Baros. Nah, kita istirahat dulu tuh di Baros tuh. Di rest area? Enggak, udah keluar tol. Keluar tol. Nah, di Baros. Nah, lagi-lagi Bang, kalau ambulan sedihnya tuh, kalau tukang kopi nggak mau disinggahin tuh Bang, ambulan tuh. Udah di mana? Di sono aja jauhan katanya. Udah ada parkir jauhan tuh. Itu mitosnya apes atau nggak ada keuntungan nanti besoknya dagang atau gimana sih sampai nggak mau disinggahin setiap warung itu? Aneh nggak tahu tuh Bang. Aneh nggak paham. Yang pasti mereka tukang kopi udah jangan deket-deket dah, takut kali Bang. Mitosnya aneh, nggak tahu tuh kenapa, nggak tahu. Tapi kan dia nggak tahu kita bawa mayat apa enggak. Kan lampu sama sirene dinyalain Bang, dinyalain sama supir. Menandakan. Kalau gini, kalau misalkan ambulans strobo itu nyala, lampu strobo nyala, terus sirene itu bunyi, itu menandakan ada isi. Kalau misalkan dia nyalahin sirene, strobonya nggak ada isi, dia kena undang-undang Bang, bisa ditilang tuh. Jadi peraturannya kayak gitu ya, jadi SOP-nya. Iya, jadi nggak sembarangan. Kayak pulang nih, mau cepet gitu, kita nyalain sirene, lampu kita nyalain. Kalau ada razia, dilihat nggak ada isinya, itu kena ketilang Bang. Nggak boleh sembarangan, ada undang-undang. SOP-nya lah ya. Iya. Nah, ngopi, terus selentingan nih Bang, dari keluarga juga. Emang rumahnya gede dah Bang, gitu. Ini orang dulu semacam jawara Bang. Kalau orang sono kan bukan jagoan kan, jawara, punya pegangan banyak katanya. Tapi aneh, mandiin nggak ada kejanggalan, nggak ada. Terus tuh jalan lagi sampai alun-alun kan, dia agak muter gitu, terus ambil arah Rabuan. Ambil Rabuan, pertigaan Mengger tuh kan, ke sana tuh ke Mandalawangi, tembusnya Pantai Carita. Aneh ambil ke kiri, ambil Labuan. Nah, udah di situ masuk lagi ke kiri, ada suatu jalan tuh, nyampe kalau nggak salah jam setengah tigaan lah Bang. Gitu. Nah, ayo diturunin tuh jenazah, dikasih lihat wajahnya. Ini bukan menceritakan aib ya Bang, cuman menjadi pelajaran bagi kita yang hidup. Gitu. Aneh nggak buka aib almarhum, karena aneh nggak sebut identitas almarhum, namanya siapa, kampung persisnya di mana, enggak. Gitu. Agar aneh samarin itu, aneh buka lagi tuh. Pas aneh buka lagi, agak kaget aneh Bang, matanya terbuka Bang, padahal aneh udah tutup. Astaga. Aneh bilang, aneh tutup lagi sih, cuman dek gitu doang, aneh tutup lagi. Nah, keluarga itu kan, ayo siapa yang mau lihat, keluarga di kampung, ada yang nangis apa segala macem. Nah, dari situ tuh ada mama kesurupan juga kan. Kesurupan leluhurnya almarhum nih, pegangannya. Kesurupan. Pas udah ngomong bahasa Sunda,
ngomong ke sana kemari, adalah sesepuh di situ yang netralin. Ternyata ada sesuatu yang di situ baru ketahuan, ada sesuatu yang belum dilepas di badannya, Bang. Kan aneh nggak tahu, Bang. Ya semacam kayak apa sih kalau itu, kayak kita kayak macam susuk gitu kan. Aneh nggak tahu, Bang. Itu belum dilepas, Pak. Terus ini gimana nih, kata iya kumaha ya gitu. Cek nan cek sesepuh didinya, ini gimana ya, kata sesepuh di sana. Saya bilang, Pak, kalau bisa dicabut tanpa membuka kain kafan, pocongan itu silakan, Pak. Kalau dibuka lagi, nanti saya ini lagi. Ini mesti dibuka. Bingung kan aneh. Kalau mesti dibuka tuh, aneh bilang ini jangan rame-rame kayak gini, Pak. Kasih ruangan khusus. Iya, kasih ruangan khusus atau di apa, Bang? Dialingin kain tuh. Ditutup lah. Iya, ditutup. Nah, akhirnya sepakat tuh dibuka, Bang. Tapi ditutup, cuman beberapa keluarga. 5 orang ada di situ. Saya, sesepuh di situ, sama 3 keluarganya, termasuk anak istrinya ya, gitu. Udah saya buka tuh, kapasnya belum, Bang. Kan kalau kain kafan tuh di jenazah di apa namanya, dipakai tutup kapas dulu, Bang. Tujuannya ketika dia dimakai kapas itu meredam, kalau jenazah kalau lama-lama ngembang tuh meledak tuh, Bang, di dalam kubur tuh. Jadi itu untuk meredam ya, gitu aja, nggak ini. Nah, setelah itu kapasnya dibuka tuh. Saya bilang, yang pas di kelaminnya jangan, tolong. Oh enggak, ini mah aneh kan bikin celanaan tuh dari kapas. Itu enggak tuh. Itu diginiin tuh, Bang. Dan anehnya lagi, jenazah, ini jenazah nih, dari kepala diginiin sama tangannya, itu agak begini tuh, Bang. Agak goyang. Nah, aneh seumur-umur goyang langsung ngeliat gitu tuh baru tuh, Bang. Itu goyang tuh, jenazahnya goyang gitu ya. Tadinya kan aneh nggak percaya ya hal-hal yang begitu kan, walaupun aneh mandiin juga kan, hal kayak pakai susuk apa segala macam, tapi itu aneh lihat langsung. Itu dia agak gemeter tuh jenazahnya. Nah ini juga kaget keluarganya. Ditarik, nggak kena, Bang, sekali. Itu 7 kali baru keluar tuh, Bang. Jadi semacam kayak batu, Bang. Batunya biru. Itu batunya biru. Itu apa namanya? Keluarnya ya. Keluar percisnya aneh nggak tahu tuh, Bang. Cuman kan diginiin sama tangannya dia tuh. Itu pas di sininya nih. Pas ada cekungan ini nih. Itu baru keluar batu. Keluar batu. Ini sulap apa gimana? Tapi dilihat dari tubuh dia gemetar, ya apa, tubuh jenazah gemetar, aneh nggak ini juga ya, apa namanya, panik juga, kaget juga gitu. Udah diambil batunya tuh, dikasih sama istrinya nggak mau megang, dikasih anaknya tuh, Bang. Nah, dikasih anaknya, udah disimpan tuh sama anaknya. Aneh rapin lagi tuh, Bang. Aneh rapin lagi, yang lu masih kesurupan. Masih kesurupan. Ternyata di muka dia ada juga, Bang. Merinding gue jadinya. Iya, ya memang kalau di sana ya, daerah Banten, Pandeglang, masalah klinik itu banyak tuh, Bang. Banyak ya. Kampung ibu Ane tuh banyak tuh, dulu juga kan Ane waktu kecil tuh pas ngelihat sinar tuing nggak tahu itu apa namanya, sinar santet katanya. Iya. Ternyata dapat informasi yang kemasukan itu masih ada di muka. Orangnya ganteng, Bang, biar udah tua gitu. Gimana sih, karismanya ada. Anda lihat juga foto-foto di rumahnya, woy, mantap nih orangnya. Dia salah satu pengusaha daging, Bang.
Pengusaha daging di Jakarta. Udah. Nah, di situ kalau mukanya aneh, nggak lanjut tutup lagi. Pak, tolong dah Pak. Nah ini yang berat Bang di muka. Ternyata yang dibuka tuh berbentuk emas. Sedangkan umat Islam diharamkan ketika dikubur tuh bawa emas kayak gigi emas apa tuh harus dicopot tuh, walaupun cewek cowok tuh harus dicopot tuh Bang kalau gigi palsu emas. Jangan sampai bawa yang begituan ke alam kubur. Rokok dulu ya Bang. Iya. Nah udah gitu dikerjain lagi tuh Bang, kerjain terus sama bergetar juga tuh jenazah, bergetar bergerak lah dia. Iya beginilah bergetar, nggak terlalu kenceng juga. Kalau terlalu kenceng aneh cabut nggak kaget juga langsung gitu. Tapi itu juga aneh udah heran Bang. Itu udah heran. Itu kira-kira jam 3:30 tuh Bang ngerjainnya dia. Tahu sendiri kan kalau di kampung sepi banget tuh. Nah ini lapangan bola, dia ke kiri, rumahnya sebelah sananya kuburan tuh. Ada ininya juga, ada keramatnya juga di situ. Makam keramat. Iya, ada makam keramat. Wah ngeri loh, sumpah loh. Kalau di sana mah. Lama tuh Bang ngerjain, sampai dia keringetan apa segala macam, dia baca doa atau mantra saya nggak tahu kan, karena dia bacanya dalam hati. Dia giniin nih mukanya nih, digituin. Saya seumur-umur baru lihat tuh sekali Bang. Udah lama tuh bener Bang, kayak apa ya, kayak pentol korek tuh, tapi setengahnya itu bener emas. Itu susuk. Ya seperti itulah. Kalau aneh kan nggak terlalu ngerti ya begitu. Itu emas Bang. Serahin lagi sama keluarga. Nah udah tuh kelar, bener tuh berhenti. Yang kesurupan berhenti. Udah surupan berhenti. Ini gimana nih, ada yang mau dilihat lagi nggak keluarga atau mencium? Tapi yang mahramnya, yang bukan mahramnya lihat aja, tapi jangan mencium. Aneh bilang gitu. Oh ada, tunggu adeknya di kampung sebelah. Nah, adanya datang tuh Bang, rumah duka. Itu dia minta itu Bang, dia tahu. Minta yang emasnya apa yang batu biru? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Kata anaknya, kok bisa tahu Mang gitu? Ya tahu lah. Orang dia bilang masangnya sama saya berdua. Dan yang memang sesepuh di situ agak paham ya masalah gituan. Dia bilang kasih aja lah, buat apa sih yang begituan. Akhirnya dikasih itu sama adiknya. Yang mandiin siapa, dia bilang. Tanya, saya yang mandiin. Udah ntar kita ngobrol ya gitu. Abis makam apa istirahat, kebetulan dia nanya kan, di mana gitu kan, dari mana gitu. Saya nyebutin salah satu desa atau kampung di situ. Oh, orang deket katanya. Ya, beda kecamatan Bang, cuman perbatasan dia sama desaannya itu perbatasan. Beda kecamatan, cuman ini kecamatan ini, nah ini desaannya tapi kecamatannya beda. Gitu. Deket lah, saya juga mampir tuh pas mau pulangnya. Udah tuh, subuh disolatin tuh. Subuh disolatin, nunggu inilah, nunggu terang gitu. Itu dimakamin tuh Bang. Kan udah dimakamin, baca doa apa segala macam. Saya bilang nih sama supir, karena nih kampung gue nih Bang, kita santai aja ya pulangnya gitu. Kalau bisa nginep lagi dah. Ya karena deket Bang. Aneh juga kan ada saudara-saudara banyak, tempat nginep banyak di sono kan. Nyamperin tuh adeknya. Bang, nggak buru-buru kan? Enggak. Saya mau mau ngomong gitu. Udah boleh gitu. Tapi di rumah si A ya gitu. Rumah Mamang, rumah Uwa.
Jadi kakaknya almarhum ibu sekarang juga masih ada dan dia kenal mau gua saya. Gitu. Ya boleh gitu kata supir, ya sekalian dah. Nah supir ini kenal sama teteh saya juga gitu karena kita udah familiar kan. Gitu. Udah nggak lama jam 9 atau setengah 10 datang dia. Waalaikumsalam udah. Oh ini ponakan katanya. Iya. Dia emang mandiin di Jakarta. Ngobrol-ngobrol. Uwa keluar dah tuh saya sama supir. Ya dulu dapat benda ini di salah satu gunung di Jawa Barat. Bukan di Pandeglang bang. Oh di Pandeglang. Pandeglang tuh ada 3 gunung kalau nggak salah, Pulau Sari, Asepan, sama Karang. Dapatnya di Karang tuh bang. Yang besok aneh sama Bang Dwi mau naik tuh. Dan di situ memang banyak pendaki spiritual tuh banyak tuh bang di situ. Di Gunung Karang itu. Di Gunung Karang di Sumber Tujuh tuh banyak. Ternyata dia dapatnya di situ. Nah, singkat cerita dia bilang begini, saya sendiri sebenarnya nggak kuat nih megang ini. Gitu. Ini ditawarinnya bukan yang emas ya, batu biru. Buat batunya biru, tanah nih kasih lihat. Tapi bagiannya nggak nggak inilah, bukan ini nggak istimewa lah. Gitu. Udah, aneh dikasih batu yang biru, batu segini nih bang, kecil, batu yang biru. Nah, itu udahlah pamit. Aneh jos tuh pulang tuh di rumah sama istri, mah dapat batu nih biru bagus nih gitu kan. Lihat sama istri, ya di ini nih ayah ya, di apa namanya, diikat gitu. Ya udah ikat sana, diikat tuh di sepuh mas sama dia gitu. Aneh nggak cerita bahwa batu itu dapatnya begitu, kalau dia nggak mau bang. Udah pak dipakai bang, selang 2 hari itu dipakai. Pas dia tidur 2 hari itu tidur kan malam mana, paginya cerita didatengin kakek-kakek katanya jubah putih. Mana merinding doang. Jangan dipakai sama cewek nih mah. Jangan dipakai. Udah kasih aja yang ke laki-laki. Dia bilang begitu dalam mimpinya. Mimpi istri. Terus dia cerita. Ya mimpi kemarin. Mimpi mah kembang tidur. Aneh. Kalau masalah gitu gimana ya bang ya? Bukan ngeremehin, bukan. Emang kurang gimana gitu kan. Mimpi aneh bilang. Itu 3 hari berturut-turut bang. Mimpi itu? Iya. Begitu kita udah nggak bener nih. Ya kan. Ya udah sini cincinnya dulu. Dia apa hubungannya sama cincin kata dia. Ya udah pokoknya cincinnya sini dulu. Ambil tuh. Telepon sama nih. Kak, kalau bahasa sana bukan kan, bahasa Sundanya kak. Iya kumaha kak, ini gimana kak gitu. Saya ceritain tuh diikat sama istri apa segala macam dan dipakai sama istri, didatengin kakek-kakek jubah putih, katanya nggak boleh dipakai sama wanita. Emang dipakai sama bini? Iya dipakai karena saking sayangnya sih. Kalau saya kan pemberian orang tuh sayang tuh gitu. Jadi diikat kayak emas, disepuh emas, dipakai sama dia. Aduh jangan dipakai sama cewek mah. Kalau itu kan untuk jawara. Nah saya bilang, duh saya kan tukang mandiin mayat bukan jawara, masa saya pakai. Sekarang gini aja lah gitu. Itu balikin, ada namanya si Yanto, balikin ke Pandeglang namanya Yanto kasih. Saya bilang Yanto adanya di kampung mana? Ini. Saya dijelasin, saya tahu tuh kampung, tahu masih satu kecamatan sama saya. Berangkat saya pakai motor tuh sama istri ke sana. Istri juga datang. Ternyata Yanto itu pandai bang. Pandai itu apa sih? Pandai itu empu. Empu apa? Bukan. Nah,
empu pembuat golok, pedang, keris. Oh itu dia di situ tuh. Tuh adanya di perbatasan antara Rangkas dan Pandeglang tuh Bang. Dia masuknya ke Pandeglang, rumahnya pojok paling hutan. Nyariin aneh tuh ke situ tuh. Ternyata Yanto itu kenal Maneh. Wah, ini ponakannya sih ya. Naon Can? Lu tau kalau bahasa sininya. Oh Yanto ini gitu. Udah ceritain. Coba dulu kumaha gitu. Coba lihat gimana. Kasih, itu dititipin sama Kak itu dan abangnya almarhum, katanya suruh bawa kemari. Adiknya almarhum. Oh iya. Sekarang gini. Beliin gue dah Samsu, cuman setengah. Samsunya Samsu biasa. Beliin tuh. Dulu ya gue ke kamar. Pas dia ke kamar gitu. Dia balik lagi. Bang, ini nggak kuat dah Bang. Bang, saya nggak kuat dah Bang. Ternyata batu itu keterangan si Yanto nih itu punyanya Ki Jaga Laut. Ki Jaga Laut itu dia jelasin sama saya. Kalau saya buta, Bang Bogel masalah itu buta. Ternyata batu itu punya Ki Jaga Laut. Ki Jaga Laut itu penghuni Gunung Karang, pengawalnya Sultan Maulana Hasanuddin. Yang di Gunung Karang lah tuh. Saya bilang, jadi gimana nih toh? Nih batu diamanatin sama gue. Terus lu nggak kuat lagi dipakai bini gue apa namanya mimpi terus yang dipakai sama perempuan. Lalu Bang, dan telepon dah tuh, telepon siapanya. Sekarang gini dah Bang, batu ini pegang sama abang, tapi jangan dipakai sama istri abang. Terus manfaatnya apa toh? Ya ini mah batu buat jawara Bang, buat jagoan. Ya mitosnya nggak mempan di apa namanya, mempan dibacok apa segala macam. Kalau aneh pribadi kan nggak begitu percaya ya. Nabi kita Muhammad aja dipanah, nancep, dipukul giginya patah, ya kan. Nabi sendiri aja nggak kebal, masa sih kita kebal kan gitu kan. Perdebatan panjang tuh Bang, aneh nggak mau terima tuh batu. Akhirnya dibalikin sama Yanto. Udah tuh, ya gue nggak mau megang nih batu, udah lu pegang. Dia tetap nggak mau Bang. Perdebatan panjang apa segala macam. Daripada bini apa namanya begitu terus kan, dia bilang udah tuh, gue nggak mau tahu dah. Udah gue tinggal nih batu nih. Udah ntar gimana aja lah katanya. Udah balik tuh aneh tuh, pamit balik. Terus sampai rumah tuh nggak ada apa-apa Bang. Pas aneh pulang ke kampung 3 bulan setelahnya aneh ke rumahnya lagi kan, sowan nanyain masalah batu itu tuh. Ke rumah Yanto. Nah, di situ Yanto cerita bahwa batu itu ditanam di kuburannya almarhum Bang. Gitu. Yanto juga nggak kuat nih, bener tuh di seminggu dia itu didatangin Bang sama yang namanya katanya Ki Jaga Laut untuk balikin, dan itu ditanam lagi. Ini atas inisiatif Yanto ya, ditanam lagi ke, jadi ini kuburan nih kan ada tanah di tengahnya tuh, itu dikorek ditanam lagi Bang. Nah sampai disitulah gangguan itu udah nggak ada, habis tuh gangguannya. Yanto juga nggak diganggu, istri juga nggak diganggu. Nah hikmah dari cerita ini ya, kita sebagai manusia, lu mau jadi jagoan, lu mau kaya, jangan bersentuhan dengan barang-barang yang begitu Bang. Susah Bang. Nyusahin saat kalau kita sudah meninggal. Iya, itu untung aja ada diberi sinyal sama yang
apa Adiknya. yang kesurupan nih. Oh, kesurupan. Yang kesurupan dulu. Gitu. Ama yang kesurupan itu ngomong apaan aja sih? Ya, Kalau ente kan paham. iya, kalau kesurupannya pokoknya barang yang ada di tubuhnya itu minta dibalikin. Karena mungkin kontraknya udah habis kali Bang ya. Itu ininya garis besarnya begitu. Balikin barang yang ada di tubuh. Ternyata 2 tuh barangnya. Kalau yang emasnya aneh nggak tahu tuh. Yang perjalanan batu itu aja. Batunya biru Bang, kecil batunya. Sempet diikat sama istri aneh. Itu dikubur lagi sama Yanto, sama iket-iketannya Bang. Aneh bilang nggak apa-apa dong, istri rugi apa segala macam, yang penting istri aneh nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Gitu. Memang di Pandeglang sendiri terkenal ya dengan itunya ya, kayak pasang susuk, apa ilmu debus, apa segala macam. Tapi hikmah yang kita dapat ini, ketika kita hidup mau jadi menjalani hidup, janganlah memakai sesuatu yang bukan tuntunannya dari Allah Bang. Gitu Bang. Oh ya, ini peringatan juga nih yang suka pada pasang susuk, yang suka pada nanam gotri lah ya kan, iya, yang suka buat tawuran nih, yang suka anak sekarang nih biar kebal ribut ini kasih gotri lah, kasih wapak kayak gitu. Nah kalau bisa jangan, karena nanti akan nyusahin setelah nanti meninggal. Ya kalau bisa sih sebelum meninggal nih dibuang dulu kan, tapi kita nggak tahu kapan kita meninggal Bang. Iya betul. Iya, lebih baik jangan pakai lah. Jangan pakai ya. Jangan pakai itu. Itu bagiannya perjalanan batu itu menarik tuh, di sini ditolak akhirnya atas inisiatif Yanto dikuburkan di kuburan di makam itu di almarhum. Ya. Ya namanya gituan jin ya Bang ya. Iya, kita nggak tahu deh. Nggak tahu dah. Nah, waktu pas dibuka mayatnya, kapasnya dibuka itu ada keganjilan nggak kira-kira? Nggak ada Bang, dibuka kapasnya kain kapannya nggak ada keganjilan, pas diginin aja dia agak goyang. Agak goyang gitu. Goyang Bang. Nah, ya, dan matanya nggak pas aneh buka doang tuh. Pas aneh buka pertama dia agak kebuka matanya, aneh juga sempat kaget gitu. Makanya aneh iniin lagi meremin lagi di situ. Kalau ngemeremin itu ada bacaannya nggak sih? Ada. Aneh biasanya kalau misalkan susah dimeremin, paling aneh baca sholawat aja 3 kali baru meremin. Kalau susah juga meremin biasa, aneh tarik ini Bang. Jadi dia merem, tarik lama, lepas merem dia. Kan kalau pernah saya lihat kan suka diganjel sama lakban tuh ya. Iya, itu biasanya dari rumah sakit tuh Bang. Rumah sakit itu pasti diganjel sama lakban. Lakban. Iya, kalau kita enggak. Misalkan kalau misalnya mulutnya mangap gitu kan, itu diikat nih Bang. Nah kalau misalkan ini kan nggak boleh ada ikatan di dalam ya. Kalau menjadi jenazah itu aneh ganjel sama kapas. Oh diganjel kapas. Jadi agak mingkem. Dan ada penjelasannya juga. Kenapa kok setiap orang meninggal tuh matanya melek langsung ke atas? Nah melotot ke atas. Kata Nabi, sesungguhnya ketika roh itu dicabut, maka mata akan ngikutin tuh Bang. Roh kita dicabut tuh, mata tuh ngikutin gitu, mengikuti roh kita tuh dicabut tuh subhanallah tuh. Subhanallah ya. Kalau ingat ke situ, sekelas Nabi ya Bang, dicabut nyawanya, ditanya sama Fatimah anaknya, ya ayahanda bagaimana rasanya dicabut nyawa gitu. Kata Nabi bilangnya seperti dikuliti hidup-hidup. Itu sekelas Nabi Bang, apalagi kita Bang, merinding anak tuh. Berarti sakitnya ujublah min jalik tuh ya. Ya, kita sakitnya luar biasa Bang. Makanya kalau aneh paling serem Bang, biar aneh mandiin jenazah paling serem kalau ngelihat orang sakratul maut tuh paling serem Bang. Kenapa? Seremnya balik ke diri sendiri. Gimana aneh ini ngadepin orang sakratul maut. Itu kan dilihat dari perbuatannya juga. Iya, masih gitu. Hidup. Dia bagaimana dia sama tetangga sebelum hablum minanas, sebelum hablum minallah kan hablum minanas dulu kan. Baik enggak dia sama orang-orang ya
perilaku kehidupannya memang gitu. Ya mungkin ada juga yang tidak mengalami kesakitan, itu ada juga tuh Bang, itu khusus orang-orang yang benar-benar dekat lah, tapi sekelas Nabi aja dia bilang seperti dikeluti hidup-hidup, apa lagi kita gitu. Itu gambar apa bandingan aja, kita mungkin lebih parah sakitnya daripada Nabi. Nah iya benar tuh. Tapi pas waktu penguburan nggak terjadi apa-apa juga. Pokoknya penguburan pas udah penguburan, pas batu itu diserahin sama saya Bang. Itulah istri saya bilang, wah ini mah cocoknya kayak buat cewek ya, biru ya. Kalau aneh sendiri nggak suka Bang pakai cincin. Sebab apa? Kalau pakai cincin kalau mandiin mayat tuh repot. Ya kan kalau pakai sarung tangan latek tuh bejendol, pasti aneh copot tuh. Makanya aneh jarang pakai cincin. Kalau mandiin mayat ya repot aja sih. Gitu. Harus dibuka dulu. Ya aneh mau cerita satu nih ya. Mumpung lagi di sini nih, aneh punya cerita satu nih. Jadi waktu itu aneh kan kerja di dunia leasing, ya kan? Di dunia leasing. Terus saat di kantor, kawan bilang, Bang, lu lagi nggak ada kerjaan ya Bang? Oh iya, emang kenapa? Ikut gue yuk Bang. Kemana? Survei. Boleh deh. Yuk. Iseng-iseng Bang. Tempatnya enak lagi, di daerah yang agak lumayan gitu loh. Jadi agak Parung ke sana lah gitu daerahnya. Masih adem lah ya. Masih adem. Weh, mau enak. Ntar kita mampir di tempat yang itu tuh Bang. Makanan enak di sana, kita suka makan. Oh iya. Oke. Ikutlah gue berdua sama kawan gue itu untuk survei. Jadi waktu di tempat rumah konsumen itu, ini terjadi suatu keganjilan gini Bang. Oh iya. Keganjilannya, kok tadi panasnya panas banget, mentereng ya kan. Kok tiba-tiba gelap. Dan kok cepat amat gelapnya gitu loh. Langsung gelap gitu. Awan ini gelap, hujan. Merinding saya nih. Hujan, petir, jedar gitu. Saya sampai ngomong sama tuan rumah, Bang, ini emang kok di sini kayak begini Bang, hujannya tiba-tiba begini gitu kok. Dari panas mentereng kita nyampe kok tentunya hujan, jedar, angin tuh Bang, angin segala macam. Nah, saat itu nggak kita hirauin ya. Saya ini apa mungkin di sana emang musim hujan saat itu atau seperti apa, atau hujannya emang seperti itu. Terus kita pulang survei gitu, main ke kantor lagi, ngobrol. Nah besoknya saya melihat ada kabar di televisi kalau ada salah satu pejabat meninggal gitu loh, dan saat itu dikuburin di situ Bang. Ternyata dikuburinya deket tempat saya survei itu. Iya, yang hujan tiba-tiba itu, dan di situ saya menyaksikan tontonan di TV, ada juga sih di YouTube juga ada, di media aja, sosial media itu juga banyak gitu loh, disiarin lah kejadian waktu pemakaman pejabat. Dan memang tersebut. Hujan Bang. Hujan. Jadi nih kalau saya nonton ya, jadi waktu mayatnya mau digotong itu hujan Bang. Awalnya kagak hujan tiba-tiba, dan dipaksa untuk tetap masuk ke dalam liang. Dan saat mau diuruk Bang, itu gede Bang angin. Jadi semua yang bangku-bangku itu, tenda-tenda itu terbang-terbangan. Dan semua orang yang ada di tempat pemakaman tersebut kocar-kacir Bang, untuk mencari tempat berteduh saat itu. Nah, saya lihat, oh berarti kemarin yang hujan gedenya, emang hujan gila-gilaan Bang. Petir segala macam. Oh itu pemakaman dia, maksudnya deket situ lah.
Nah ini jadi suatu pertanyaan juga Bang. Iya, iya. Di masa hidupnya dia itu seperti apa gitu. Dan sumpah auzubillah min dzalik ya. Kalau seandainya kita di masa hidupnya suka menjolimin orang dan tuh inget loh, Iya. di kuburnya modelnya kayak begitu. Bener Bang, aneh juga gini Bang. Pernah nggak Bang Chandra tuh ngalamin kejadian saat penguburan, Wah, tapi ancur-ancuran Iya. kayak begitu Bang? pernah Bang gitu. Jadi ada, kalau aneh di badan itu kan mengurusi jenazah pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri apa segala macam gitu. Itu pasti mandiinnya ke badan itu tuh. Itu aneh pernah tugas di salah satu Jakarta Utara. Jadi mayat nih, jenazah nih udah sampai di kuburan. Dan ternyata pas dilihat dalam makam tuh masih digali Bang. Itu air keluar terus tuh. Airnya bukan air bening Bang, air lumpur, dan aromanya nggak sedap. Itu sampai nunggu 3 jam Bang. 3 jam. Dia salah satu dulunya pejabat ya di Pemda ya, gitu. Oh itu 3 jam nggak kelar-kelar, akhirnya tuh nauzubillah min dzalik ya, apa namanya, subhanallah juga kan, kekuasaan Allah. Itu akhirnya jenazah itu ditenggelamkan tuh Bang. Ditenggelamkan. Astagfirullahaladzim. Saking nggak keluarnya, nggak surutnya tuh air kayak air comberan apa. Nah kalau kayak gitu Bang Chandra ya, kalau seandainya nanti kita gali nih, ada air, kita bisa minta lubang baru nggak? Pada saat itu nggak memungkinkan untuk lubang baru Bang, karena di perkuburan, di pemakaman di Jakarta sendiri kan kita tahu tuh udah padat. Untuk ulang begitu lagi udah lama ya. Iya, kasihan sang almarhum juga ya. Yang almarhum dan yang nunggunya juga. Padahal di situ itu nggak hujan, itu masih itu musim panas lah Bang. Apa daerahnya daerah rawa tuh Bang? Biasa ada daerah rawa yang ada genang-genangan air lah gitu Bang. Jauh Bang. Jauh Nggak ada. Dan itu gersang kuburan. Gersang ya. Gersang itu ya saya bilang, ya mohon maaf ya Bang ya, yang namanya aneh bukan anti pemerintah, anti pejabat ya. Ada juga pejabat yang bener, ada kok. Gitu, pegawai pemerintah yang bener juga ada. Tapi kebanyakan ya begitulah Bang. Ya, mungkin semasa hidupnya dia melakukan sesuatu hal yang dilarang sama Allah, merugikan orang banyak ya dia lakukan. Itu 3 jam tuh Bang, nguras 3 jam itu nggak kelar-kelar. Kalau misalkan airnya bening mungkin kena mata air gitu kan. Ini enggak, airnya kayak comberan, dan pas dinaikin tuh airnya tercium aroma kurang enak. Waduh. Dan itu nggak diekspos tuh Bang. Ada ekspos ya, karena permintaan keluarga, jangan ada foto, jangan ada video. Belum lama kok Bang, 2018 lah. 2018. Tuh, makanya buat para pejabat nih kita ngomong beneran nih, bener. Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu nih menjolimi rakyat, ingat waktu meninggalnya nanti. Bener Bang. Bener, ingat meninggalnya nanti. Jadi aib, sumpah. Itu jadi yang pejabat itu, yang aneh survei itu. Iya. Itu ditonton orang gitu loh. Maksudnya media lagi. Media. Jadi memang saat itu bisa ente pikirin ya. Waktu dikubur, waktu mau diuruk, itu semua kabur. Karena angin besar, tenda rubuh, kok kursi terbang-terbangan. Mau meninggalnya model kayak gitu? Auzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jangan sampai lo kayak gitu meninggalnya lo, sumpah. Emang kalau lagi waktu nikmatin uang rakyat mah enak. Entar lo meninggalnya lo. Benar. Banyak tuh yang jadi kasih tahu nih sama Allah nih, lo meninggal kayak gini nih, buat contoh bagi orang-orang yang suka menjolimi rakyat. Ya, benar Bang. Oke, Bang Chandra, ada mau ceritain lagi Bang Chandra?
kayaknya untuk next dah Bang, part berikutnya kita nih. Oh, ada Sebab lagi. Ane sendiri tergabung di timnya Suara Misteri nih Bang Bogel nih. Jadi kalau beliau mau cerita dari Ane kapan aja di mana saja Ane siap nih Bang. Amin, 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 amin. Ya udah Bang Chandra, terima kasih Bang Chandra Sama-sama. sudah mengisi di Suara Misteri Channel. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.